Ini bisa belajar juga kakak ini. Ini materi sebelumnya web server ya. Ini ada tugas ya teman-teman semua. Oke. Ya, materi sebelumnya web server. Kali ini kita akan mempelajari tentang hosting ya. Masih sama berkaitan dengan yang pernah disampaikan di kuliah industri oleh Pak Solekan ya. Beliau memang mumpuni ya dan berkecimpung sudah lama. Di sini kemampuan akhir yang diharapkan mampu memahami mengenai hosting. Bahan kajiannya hosting. Nah, setelah kita selesai membuat sebuah aplikasi website ya, dapat diakses secara online, maka kita perlu tempat hosting ya. Ada yang versi free, ada yang berbayar. Yang berbayar pun disesuaikan dengan kapasitasnya ya. Oke, yang free bisa jadi ya, tidak masalah ya. Jadi teman-teman yang ingin membuat aplikasi ya, lebih jauh lagi nanti di saat pemrograman berbasis website ya di semester berikutnya ya. Ini perusahaan web hosting ya, penyedia atau provider yang menyewakan tempat dengan kapasitas tertentu ya dan harga tertentu untuk menyimpan semua file website Anda ya. Nah, agar bisa diakses secara online ya. Nah, dari situ memberlakukan sistem sewa per periode, misalkan 3 bulan, 6 bulan ya, atau per tahun. Oke, umumnya perusahaan web hosting sekaligus menjual domain ya, namanya misalkan emuzakaria.net atau mungkin yang lain ya. Oke. Misal untuk paket hosting enterprise, maka domainnya diberikan gratis untuk tahun pertama. Tapi kalau kita cari di mesin pencari, misalkan Google, ya hosting gratis, nah, itu banyak ya. Apakah aman Pak? Ya, aman ya. Kata-kata aman untuk hanya simulasi cukup ya. Kecuali misalkan kita ingin mendirikan atau membuat sebuah aplikasi, misalkan Facebook ya, atau mungkin Exka ingin bikin tukang cukur online.com misalnya, nah itu biar data pelanggan atau mungkin data konfidensial yang lain aman ya, kita perlu yang secure ya. Memang harus bukan berarti berbayar pasti aman, tidak harus tetap kita untuk password terutama yang tidak bisa kita beritahukan atau mungkin ditempel ya. Oke, atau yang terlalu mudah ya, jangan seperti itu. Namun ada juga ya perusahaan yang menjual terpisah antara hosting dan domainnya ya. Oke, nah apalagi ya, misalkan yang kalau kita cek ya nama domain misalkan diskonmulu.com ya, nah itu ternyata banyak ya, diskon terus ya, atau mungkin apa yang kata-kata yang sama yang sudah diambil oleh dipakai oleh pihak partai ya. Partai itu maksudnya pihak ya atau orang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya ide ya dan sudah dibuat aplikasinya, lalu kita akan ngecek ya kira-kira berikan namanya apa gitu ya. Mungkin teman-teman nanti yang
tertarik juga ya, bisa dibuat juga misalkan dekor rumah ya, atau kakak senior yang sedang dibuat adalah hias rumah ya .com. Itu bagus ya. Kita tadi bagus juga tukang cukur online.com gitu ya. Jadi tukang cukurnya datang ya, mirip seperti jasa antar gitu. Ada lagi mungkin Library Go, nah itu bagus juga ya. Jadi selain bisa kita bahas tentang buku-buku, kita bisa saling pinjamkan buku ya antar teman dan pinjam ke sekolah atau mungkin dari library tertentu. Bahkan bisa juga transaksi penjualan buku ya, terutama buku-buku akademik ya. Jadi bagus seperti itu ya. Untuk keperluan web server ya, sebagian web hosting memakai software namanya LAMP ya, singkatan dari Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Linux sebagai FreeBSD ya, operating system untuk server yang paling berkembang ya. Apache merupakan web server paling handal ya, dan paling banyak digunakan. Kalau paling handal enggak juga ya. Paling banyak digunakan iya ya. MySQL merupakan database tercepat untuk keperluan web dan merupakan database yang paling banyak dipakai karena mudah ya. Yang biasanya kita menggunakan instruksi dengan sintaks, di MySQL ini kita bisa dipermudah, bisa menggunakan dengan semacam pilihan ya. Kita mau bikin tinggal kita ketik dulu atau tinggal kita klik, nah gitu ya. Sedangkan PHP bahasa pemrograman handal juga ya. Oke, contohnya sudah ada versi 7 kalau nggak salah ya, PHP ini paling mudah dipakai dan paling banyak digunakan ya di dunia. Ada beberapa software yang dapat Anda gunakan ya. FileZilla, bawaan XMPP, ada QFTP, ada SecureFX ya. Misalkan ada yang menggunakan JSP, boleh silahkan ya. Ini hanya bahasa pemrograman saja. Oke, sebagaimana hosting gratis, maka domain pun ada yang memberikan secara gratis. Nah, ya, freedomain.co.nr ya. Atau mungkin hostinger.co.id/hosting ya, strip gratis. Nah, itu juga bisa ya. Oke. Memilih jasa web hosting yang baik ketika kita memutuskan untuk memiliki blog atau website hosting sendiri, maka kita harus bisa memilih jasa web hosting yang baik. Oke. Jasa yang harus kita perhatikan memilih hosting ya, apa saja ya kriterianya. Sesuaikan kebutuhan kita terhadap space dan bandwidth. Misalkan teman-teman ingin bikin website untuk gambar-gambar lucu gitu ya, berarti space-nya yang nggak begitu besar ya, hanya gambar ya. Tapi Pak, lambat laun kan tetap misalkan 1 mega sehari, misalkan 3 foto gitu ya, ingin menyanyi misalkan tanda kutip 9gags ya .com ya, atau mungkin wanca ya, wanca.com tuh kakak tingkat kalian yang bikin ya, teman kelas saya ya, teman kelas saya namanya Roma Aji Kalko ya. Temannya Roma Aji Kalko ini temannya yang punya Bukalapak ya, yang bikin Bukalapak. Yang kedua ya, perhatikan layanan dan fitur dari tempat kita menghostingkan blog atau website. Bisa mencakup software apa saja yang ada di hosting serta dukungan dari jasa hosting ya. Nanti ada fitur-fiturnya apa saja. Oke, pilih target pembaca. Kita di dalam negeri ya menggunakan server lokal ya. Untuk menghemat QoS. Misalkan inginnya targetnya dia internasional, global, ya, maka nggak boleh ya kita pilih server luar negeri ya. Bahkan kalau teman-teman yang sudah familiar dengan jaringan komputer ya,
pernah ikut seminar atau mungkin workshop ya, mungkin bisa akses dan punya space tersendiri ya. Artinya merata suatu server tertentu untuk dijadikan hosting teman sendiri. Lalu harga yang pas konsultasikan juga ya. Seperti itu. Cara menyewa web hosting ya, untuk menyewa jasa hosting perlu mengetahui hosting mana saja yang tersedia di tempat kita ya, minimal di Indonesia. Oke, kita akan akses bagian pesan atau register dari setiap halaman utama di halaman jasa hosting tersebut. Lalu kita ikuti langkah-langkah yang diinstruksikan berikutnya ya. Kita akan diminta ngecek ketersediaan availability nama domain kita ya. Oke. Dan namanya juga misalkan yang akan memungkinkan adalah nama-nama kita ya. Tapi misalkan nama yang unik ada nggak? Silahkan, harus dicek lagi ya. Misalkan diskon mulu ya, atau mungkin tukang cukur online.com gitu ya. Bukan dicukur di dunia maya ya. Misalkan difoto dulu, terus dilakukan segmentasi ya, dilakukan morfologi segala macam. Lalu tukang cukurnya mencukur ya, itu seperti permainan atau mungkin aplikasi di mobile ya. Oke. Lalu setelah cek ketersediaan nama domain ya, dan selesaikan di pembiayaan ya. Jika hosting kita sudah mengudara ya, sudah online, biasanya kita akan mendapat email ya, email notif atau respon dari penyedia jasa ya, atau chat saja ya, advisor yang sedang online di homepage-nya. Oke, ini untuk hosting ya, atau mungkin teman-teman yang suka di bagian web programming terutama punya template-template tertentu gitu ya, itu juga lumayan ya, bisa memiliki nilai ekonomis ya, artinya ekonomis bisa diperjualbelikan ya. Pajang di mana, posting di mana, ada yang bersedia misalkan $20,2 misalkan ya, untuk yang template ini bisa digunakan nggak, harganya berapa, ada yang $70 gitu ya. Orang nanti akan terus menerus download ya, oh murah nih $70, $20 ya. Tapi kalau misalkan sehari ada 10 sudah lumayan ya. Nah itu juga kakak tingkat kita, kakak tingkat kalian di program studi D3 RPLA, ada yang bangun tidur cuma ngecek ada berapa yang sudah dipakai gitu ya, diunduh ya, template-nya ya. Oh ada 10 ya, ada 20, ada 15 gitu ya. Jadi tiap hari itu dia ngitung. Kalau misalkan 10 kalikan katakanlah $50 saja ya. Berarti $50 katakanlah 500.000. Kalau 10 5 juta sehari gitu ya. Padahal di rumahnya seakan tidak bekerja, tapi dia menyusun template-template tertentu. Oke. Itu teman-teman kalau template tertentu ya, pernah juga mengikuti seminar umum ya tentang UX ya, designer, user experience designer ya, lanjutan dari user interface design ya, bagaimana kita tidak hanya bisa membuat form-form di aplikasi ya, tapi juga mengetahui karakter-karakter dari aplikasi yang akan dipakai oleh usernya dia. Nanti usernya seakan-akan dibuat nyaman, betah ya. Dan dia akan memahami, teredukatif sendiri ya, ketika sudah menggunakan aplikasi sendiri ya. Jangan sampai bikin aplikasi, begitu sudah diunduh, lalu kebingungan, nih setelah ini mau ngapain gitu ya. Nah, kalau yang pembuatnya ngerti ya, setelah ini kamu ke A ya, ke halaman B, ke H, C, ke D kayak gitu. Tapi kalau yang orang masih baru akan kebingungan, nih setelah ini saya mau ngapain, harus kemana ya. Ya udah, kalau mau apa-apa misalkan kita bisa unduh Facebook misalkan. Oke.
Jangan harap nanti begitu sudah unduh atau install ya, pasang aplikasi tersebut, misalkan dia memposting sesuatu misalkan ya, hanya diam saja, enggak ya. Tapi bisa jadi di masa depan ya, di kemudian hari ya, semuanya serba IoT ya, Internet of Things. Nah, misalkan kita tinggal unduh saja aplikasinya ya, terus kita bercakap seperti layaknya Iron Man ya. Hari ini saya akan memasak nasi goreng spesial misalnya. Akan muncul nanti dia langsung ya di berandanya. Ya, Emung Zakaria menulis postingan memasak nasi goreng spesial tanggal sekian ya. Bisa jadi ya. Tapi untuk sekarang masih belum ya. Barangkali mungkin teman-teman ada yang berkeinginan melanjutkan riset-riset seperti itu tadi ya. Oke ya. Nah ini ya tentang hosting ya. Sebenarnya yang berkaitan dengan hosting di sini yang perlu teman-teman pahami adalah bagaimana saat kita ingin teknologi ini dia ya yang didukung oleh apa saja ya, misalkan bagaimana load balancingnya ya, bagaimana file overnya di situ ya. Oke, analisisnya di situ ya, tidak hanya saya sudah bisa melakukan hosting, oke, terus so what ya, terus saya harus bilang wow gitu tuh bagaimana gitu ya. Oke, nah, itu yang harus teman-teman ya, file overnya apa gitu ya. Nah, oke, bagaimana caranya agar semua user yang mengakses ya itu memiliki kecepatan yang sama ya. Oke, atau mungkin punya semacam artificial intelligence. Ya, semua klien ya, tiap klien memiliki masing-masing kecepatan akses tersendiri. Ada yang 10 Mbps, ada yang 20 Mbps, ada yang 100 Mbps ya. Nah, itu disesuaikan dia. Dia akan mungkin ngecek pertama kali sekitar 5-15 detik bagaimana koneksinya ya. Kalau bagus, maka akan diberikan misalkan hak aksesnya lebih cepat ya. Ada prioritas atau mungkin disamakan semuanya ya, sama ya. Atau mungkin load balancing ya. Kalau lagi padat-padatnya nih bagaimana, khawatir server bisa jebol ya. Nanti terkena denial of service ya, servernya tiba-tiba down. Nah, kalau down pun bagaimana migrasi datanya. Nah, itu ya yang teman-teman nanti selain teknis tentang hosting ini juga di belakang hosting itu apa sih yang terjadi gitu ya. Pak, saya pernah mencobakan server ini, aplikasi ini di hosting, lalu saya coba ya. Koneksinya cepat banget, Pak. Iya, satu orang ya. Bagaimana kalau misalkan 10 juta pengguna gitu, menggunakan bersama? Oke, apakah servernya itu tidak kelabakan? Nah, itu ya. Itu pertanyaannya seperti itu. Ya, pasti kelabakan ya. Berarti harus disesuaikan. Oke ya. Ini ya yang tentang hosting ya. Oke, lalu nah di sini teman-teman ada tugas di sini ya. Ada tugas, saya share dulu. Nah, ini tugasnya tentang masih berkaitan dengan hosting tadi ya. Masih berkaitan dengan hosting. Oke. Nah, ini tugasnya ya. Membuat tutorial ya. Yang kedua, hosting website. Membuat tutorial ini satu masing-masing mahasiswa ya, berarti satu mahasiswa satu tugas ya. Membuat tutorial langkah-langkah hostingnya hingga bisa diakses melalui jaringan internet. Yang kedua, membuat isi website yang telah dihosting. File tutorial dalam bentuk PDF ya.
Membuat hosting web dan isi website, sertakan gambar screenshot-nya. Hosting web, gunakan hosting yang gratis. Kalau yang berbayar, silahkan ya. Oke. Ini namanya, sebutnya nama depannya ya. Pak, boleh nggak misalkan exfacuteganteng.com? Nggak apa-apa ya, tapi namanya saja Exfa Jonathan gitu ya. Ya, nama-nama ininya ya, Emung, Zakaria, Abel, Ramadan gitu ya. Oke. Paham ya teman-teman ya? Isinya foto mahasiswa pembuat web, nama mahasiswa, ada kelas, ada NIM, ada nama mata kuliah, ya, lampiran file tutorial ya. Penilaiannya seperti ini. Oke. Kelengkapan, tambahan lain ya. Nah, cuma saran saya ya, tidak hanya bikin tutorialnya ya, tapi teman-teman khawatir kalau kita di mana di hosting yang gratis itu banyak perubahan dalam kurun waktu yang saya tidak tahu apakah 1 jam, 1 hari atau 1 bulan ya. Karena itu teman-teman langsung ngerekam saja ya, langsung ngerekam lalu unggah di YouTube. Nah kalau misalkan sudah diunggah di YouTube hasil apa langkah-langkahnya di sini dia tutorialnya, saya yakin itu bisa sangat bermanfaat buat semuanya ya. Paham nggak teman-teman di sini ya? Tiara? Amalia, Akil, Bapak jadi nggak usah dibikin PDF-nya gitu. PDF-nya di Oh tetap. ya, kalau nggak PDF bisa dibuat di slide di PowerPoint. Nah, nanti teman-teman tampilkan. Kalaupun nggak seperti itu, mau langsung di halaman hosting gratisnya tadi di website hostingnya boleh seperti itu ya. Langkah pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, ketiga ya, keempat bisa seperti itu. Paham? Pak, masih belum paham sama gambar screenshotnya. Tadi yang di screenshot yang mana ya Pak? Enggak, kalau sudah bisa di hosting ya, nah itu kalian screenshot, inilah sudah di hosting ya. Sama seperti kita sedang buka google.com di suatu browser. Nah, browser tersebut kan akan menampilkan Google dan hasil pencariannya ya. Itu di hosting, dia artinya sudah bisa, pertama sudah mengudara, yang kedua sudah bisa diakses gitu loh ya. Nanti halaman URL-nya pun kalian tinggal kirim ya. Nanti akan saya cek misalkan hari pertama kalian misalkan bilang bisa, ya kedua bisa, begitu saya cek misalkan di hari keempat atau kelima ternyata nggak bisa, tapi sudah punya bukti kalian, berarti ya nggak usah ini lagi ya, karena kalau website gratis kita nggak tahu ya apakah berapa 1 jam berikutnya entah terdeface ya atau mungkin sudah nggak aktif ya atau mungkin 1 hari kah, kita nggak tahu ya. Ya, tergantung dari rule atau kebijakan yang dibuat oleh mereka. Iya baik Pak. Nah, oke, ini cuma yang PHP-nya ya. Saya yakin teman-teman kan belum ya, ada mungkin yang saat di SMK sudah mempelajarinya ya. Tapi yang baru ini nih ya. Oke. Yang kedua ini yang membuat isi website telah di hosting ini ya saya jadikan ini semacam apa? Boleh dikerjakan ya, yang atau tidak dikerjakan ya. Karena pemrograman yang teman-teman baru kerjakan, kalau nggak keliru kan baru Python ya. Nah, kecuali teman-teman ada yang ingin, nggak apa-apa, itu untuk memotivasi kami misalkan ya. Tetap yang kedua misalkan bikin aplikasi website yang sederhana ini. Oke, berisikan foto, nama, kelas, NIM, nama mata kuliah. Satu page ini nanti akan kami hosting, silakan, nggak masalah ya. Oke. Nah, untuk yang bikin website di sini dia di PHP-nya template-nya sudah banyak ya, tinggal teman bagaimana cara di halaman HTML, bagaimana cara memasang foto di halaman HTML gitu ya, kayak gitu. Ketika dicari di Google muncul, tinggal kita ganti ya, tinggal kita ganti seperti itu ya. Nah, nanti filenya misalkan .htm ya atau mungkin yang .php bisa kita unggah ya di hostingnya tadi.
Cuma tadi ya menurut saya nomor satu saja ya, apa namanya, tutorialnya saja ya. Oke, kenapa hanya membuat tutorialnya saja menurut saya pribadi? Karena teman-teman di sini untuk pemrograman berbasis web masih belum ya. Kalau misalkan ada yang pernah membuat saat saat di sela-sela waktu atau mungkin di sekolah SMA-nya dulu ya atau SMK, itu tidak masalah ya. Silakan ya, putuskan bagaimana nih, mau diputuskan sekarang dari saya atau voting bareng. Ini ada Ardan nggak di sini? Nggak ada Pak, ini cuma 03. Oh, 03 ya. Kalau Ardan tuh di kejuruan ya, di jaringan pasti untuk software perangkat lunaknya software atau perangkat lunak ya pernah diajarkan gitu. Jadi bagaimana? Cukup tutorialnya saja atau ya ini juga isi webnya? Isi webnya jadian pengkayaan aja Pak. Boleh, ya statis saja ya. Ya ini contohnya seperti ini ya, ada foto mahasiswa, nama mahasiswa, kelas, NIM ya. Misalkan Pak, saya ingin tampilan yang lain nih, boleh silahkan ya. Tampilan pacar saya, boleh silahkan. Yang penting nama ininya, nama kalian ya. Jangan sampai Agnes Monica ya, www.agnesmonica.com misalkan ya. Terus di sininya foto yang lain ya, harusnya tidak sama itu. Oke. Jadi fotonya ini isinya boleh bebas ya, sesuai yang akademik lah ya, bisa bermanfaat. Misalkan jaringan komputer adalah semacam seperti itu ya. Cuma nama ininya, nama domainnya ya, nama mahasiswa ya. Oke. Ya, Agnes Monica kan nggak ada di kelas ini, ada nggak? Tiara Nuha ada ya, Wahyu Wiranto ada gitu loh. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, Arju ya, silahkan Arju. Kalau webnya dibuat dengan bahan WordPress sama Blogspot, boleh? Maaf, suaranya menggaung. Buat website itu melalui WordPress atau Blogspot itu Maaf, ini suaranya menggaung ya. Gak apa, silakan bisa ditulis nggak? Bedanya .co.id sama .com ya. .com tuh dia company yang internasional. Kalau ID yang Indonesia. Bebas sih. Ya, .co.uk ya misalkan ya. .co. Singapura apa tuh? SG ya. Atau mungkin .net boleh ya. ayu.wilatikta.com boleh kayak gitu bisa ya. Ya, nama-nama domainnya seperti itu ya, bebas. Oke. Menggunakan Blogspot atau WordPress boleh nggak apa ya? Silahkan ya. Blogspot masih ada ya, Blogspot. Boleh ya, tidak masalah ya. Pak, maaf. Ya. Kalau misalkan boleh memakai WordPress itu kan sudah ada template dari WordPress-nya. Apakah boleh digunakan atau enggak ya, Pak? Ini nggak apa-apa. Oke, silahkan. Tidak masalah.
Tapi bukan tutorial memposting di blog ya, atau membuat mengoperasikan blog WordPress atau Blogspot, bukan ya. Tutorial untuk menghosting ya. Oke. Nah, ya. Sekarang sambil ini kita cek di kehadiran ya. Ada yang masih belum hadir ya. Nah, ini Reza ya. Reza nanya yang wajib nomor 1 atau nomor 2 opsional. Tadi saya sampaikan ya. Mau yang mana nih ya? Mau mengerjakan dua-duanya boleh. Kalau hanya nomor 1 saja silahkan ya, tidak masalah ya. Kalau tadi saya akan main nomor 2 saja, saya menyukai ya ada yang ibaratnya, karena gini ya, kalau untuk belajar tidak ada yang ngebatasi ya. Misalkan saya mau belajar yang di semester 3 dari sekarang, nggak mungkin saya mengatakan, oh jangan, ya, kamu nggak boleh belajar. Enggak ya. Saya ingin mempelajari materi di perkuliahan semester 7 misalkan ya, ini contoh ya. Karena kita masih semester 3, ya masalah, silahkan. Tapi kalau saya misalkan yang mendengar hal tersebut, saya akan menyampaikan, oh materi semester 7, iya ada seperti ini. Nah langkah baiknya kamu pelajari ini dulu, nah, pelajari ini dulu, baru akan nyambung ke semester materi-materi semester 7 gitu ya. Ya seperti itu ya. Nah ini waktunya nih sekarang ya, waktunya kapan gitu ya. Oke, ini yang masih alfa, Filza. Hadir, Pak. Hadir. Amalia. Hadir, Pak. Nisa Tarigan. Farhan. Tuh kan Farhan. Irfan Apriyadi. Tapa Kumbara. Fahrul Rasid. Rahmat Fitrananda. Agus Nugraha. Hadir, Pak. Agus hadir? Ya. Oke ya, mungkin pagi ini begitu dulu ya materinya ya. Tidak akan saya share. Oke, ada yang mau tanya lagi mungkin silahkan. Pak, punten, materi yang kemarin di mana ya, Pak? Materi apa? Yang hari kemarin, hari Rabu. Ini sudah saya barusan. Ya. Materi apa? Madris atau Jerkom? Dua-duanya, Pak. Kalau Belum. Madris sudah ada Madris. Kalau yang Jerkom ini sudah saya kirim barusan nih ya, sebelum
yang mau bertanya. Oh, makasih Pak. Ya, ya, di grup WhatsApp ya. Oh ini tunggu ya, ada gambar nih yang terikut. Ini gambarnya nggak usah dihapus ya. Dia ikut ke mana? Ikut ke upload ya. Oke. Oke, mungkin kita bisa cukupkan sekian dulu ya. Jadi ada 1 jam lagi teman-teman bisa untuk merumuskan ya, mencari-cari referensi ya, yang ada di mana di internet ya, di Google atau mungkin Bing, MSN ya. Jangan lupa langsung unggah ya kalau sudah dibuat. Terus kalian unggah di YouTube ya. Jadi punya apa namanya, rekam jejak ya. Di mana kemarinnya saya taruh filenya ya. Nah, jadi teman-teman selain juga menaruh di YouTube tadi, juga bisa sambil dipelajari ya oleh semuanya nanti. Tidak hanya kita saja ya, oleh yang masyarakat internasional atau mungkin yang ada di perguruan tinggi yang lain ya. Oke, paham? Ini tugasnya teman-teman. Bapak maaf kalau untuk filenya itu tadi bentuknya PDF atau PPT. Kalau mau menjelaskan warna PDF boleh atau PowerPoint sebaiknya lebih ini ya. Lebih bagus sih. Ya. Kalau dikumpulkannya itu kemana Pak? Lewat email atau ke WA Bapak? Kalau ini kumpulkan cukup ini aja ke saya, ke WA saja. Oh iya, siapa? Nah, pengumpulannya. Nah, oh iya Mas, waktunya ya lupa. Waktunya kapan nih? Minggu depan, hari Rabu. Kita ada tugas nggak Pak? Iya ini tugasnya gitu. Oh ini tugasnya. Iya. Tadi kan ada 2 poin ya, cuma yang wajib itu 1 poin ya. Yang poin kedua itu silahkan mau dibuat ya kalian atau tidak ya. Yang tadi Reza Hadian Noviantari itu tanya itu ya. Oke. Oke. Hari Rabu ya. Dikumpulkan ya. Rabu di minggu depan berarti tanggal 3 sekarang tambah 2 tambah 7 tanggal 9 ya. 9 Juni ya. Tanggal 9 Juni ya, di semester ini ya, bukan semester depan. Oke? Paling hari ini begitu dulu ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, nanti kalau ada yang mau tanya lagi boleh teman-teman posting di WA grup saja ya. Bisa sekarang diisi dengan dilanjut mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan tugasnya ya. Ingat 1 mahasiswa 1 tugas ya. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin live. Ya.